Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada Bapak Ibu dosen pembimbing di Studio Riset Tematik 1. Di sini perkenalkan nama saya Bintan Haya dengan NIM 252-22056 akan mempresentasikan topik Studio Riset Tematik 1 saya yang berjudul Kajian Pola Modifikasi Arsitektural Bangunan Cagar Budaya Akibat Alih Fungsi Kawasan Perumahan Menjadi Komersial dengan studi kasus bekas kawasan Europäische Zakenwijk, Bandung. Sebagai latar belakang, di Hindia Belanda pada abad ke-19 dimulai saat VOC mengalami kemunduran dan kekuasaan di Hindia Belanda diserahkan kepada Gubernur Jenderal Daendels. Dalam pemerintahannya, Daendels mengeluarkan beberapa kebijakan untuk meningkatkan pertahanan dan ekonomi di Hindia Belanda. Salah satunya adalah proyek Jalan Pos atau the Grote Postweg. Adanya Jalan Pos ini salah satunya melewati daerah Bandung, di mana Daendels meminta adanya perpindahan ke pusat pemerintahan dari Krapyak menuju ke Cikapundung atau area alun-alun yang sekarang. Terjadinya perpindahan kekuasaan ini didukung dengan dinobatkannya Bandung dengan status Jamenti pada tahun 1906, membuat Bandung memiliki banyak perkembangan, salah satunya pada bidang pemukiman dan juga perumahan, dikarenakan adanya bertambahnya jumlah penduduk Eropa yang bermukim di Bandung. Pertambahan penduduk ini membuat pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan kebijakan untuk membangun banyak pemukiman dan perumahan di Bandung untuk mengakomodasi kebutuhan hunian bagi penduduk Eropa. Sebagai wujud implementasi untuk membangun kawasan pemukiman dan perumahan bagi penduduk Eropa yang bermukim di Bandung, pemerintah Hindia Belanda membuat proyek yang dinamakan sebagai Europese Zakenwijk. Proyek ini berlangsung atas 3 periode. Pada periode pertama, yaitu saat periode di mana Bandung itu belum ditetapkan sebagai status Jamenti, yaitu pada awal abad ke-20. Pada masa ini, banyak dibangun rumah dengan tipologi villa besar dan juga rumah-rumah mewah. Salah satu contohnya ada yang sekarang berada di Jalan Merdeka. Pada periode kedua berlangsung sebelum tahun 1914. Di sini banyak dibangun komplek-komplek militer. Sebagai hasil ditutupnya atau dinonaktifkannya pangkalan militer yang ada di Batavia dan pusat militer dipusatkan di kawasan Bandung. Pada Europäische Zakenwijk tahap ketiga berlangsung pada tahun 1920 hingga 1940, banyak dibangun proyek perumahan yang diperuntukkan bagi penduduk Eropa, baik untuk pejabat dan pegawai pemerintahan Belanda mulai dari pejabat tinggi hingga pegawai kelas rendah. Proyek tahap ketiga ini mencakup 2 area. Pada area pertama mencakup area Jalan Ahmad Yani, Jalan Supratman, Jalan Diponegoro, Jalan Juanda, dan Jalan Martadinata, termasuk area komplek perumahan Gempol. Sedangkan pada area kedua mencakup kawasan segitiga yang terhubung dengan Jalan Juanda dan berpusat pada kawasan aksis pusat pemerintahan kolonial di Gedung Sate. Kawasan pusat pemerintahan kolonial ini sebenarnya memiliki komplek yang cukup besar, namun hingga saat pendudukan Belanda di Bandung, yang terbangun hanya sampai pada Gedung Sate saja. Komplek-komplek perumahan tersebut hingga kini masih banyak yang sebenarnya masih berdiri, namun beberapa di antaranya sudah tidak lagi berfungsi sebagai rumah tinggal. Hal tersebut didukung dengan Rencana Detail Tata Ruang atau RDTR Kota Bandung tahun 2015 yang menyebutkan bahwa sebagian besar kawasan yang termasuk pada Europäische Zakenwijk tahap ketiga tersebut telah dialihfungsikan menjadi kawasan pusat perdagangan dan jasa, seperti yang bisa dilihat pada gambar yang ditandai dengan warna merah. Signifikansi suatu penelitian ini adalah adanya perubahan fungsi pada suatu kawasan akan disertai dengan perubahan fungsi bangunan yang berlokasi pada kawasan tersebut. Untuk mengakomodasi kebutuhan fungsi baru, perubahan atau modifikasi atas fisik bangunan merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan. Adanya alih fungsi dari rumah tinggal menjadi fungsi komersil memiliki perbedaan yang sangat signifikan, baik dari pola aktivitas pengguna, pola kebutuhan ruang, hingga bagaimana mengakomodasi kebutuhan teknologi yang sekarang diperlukan bagi kebutuhan fungsi komersil, sehingga dapat memunculkan beberapa resiko, yaitu adanya kerusakan fisik pada bangunan hingga hilangnya identitas bangunan. Padahal bangunan-bangunan tersebut beberapa di antaranya sudah masuk ke dalam bangunan cagar budaya. Selain itu, masih terdapat adanya variasi modifikasi pada elemen bangunan cagar budaya yang mengalami alih fungsi bangunan. Misalnya bangunan yang dikerjakan dalam satu golongan yang sama dan mengalami alih fungsi yang serupa, misalkan dari rumah tinggal menjadi fungsi komersil, belum tentu memiliki pola modifikasi yang sama. Seperti halnya yang saya ambil sebagai contohnya adalah bangunan Dolce Domum yang ada di Bahu Reksa yang sekarang menjadi pusat perbelanjaan Macadamia dan juga KFC yang ada di Jalan RE Martadinata. Terdapat perbedaan misalkan pada fasad. Pada fasad yang sekarang bangunan Macadamia, dia masih menggunakan pola 3, yaitu bawahnya batu kali, atasnya dinding, lalu atap. Itu masih digunakan. Sedangkan pada bangunan KFC yang berada di Jalan Riau,
bagian bawah yang terbuat dari batu kali itu sudah dihilangkan. Lalu pada bangunan yang makadamia masih menggunakan pintu dan juga ventilasi dari yang merupakan ciri khas dari hunian pada bangunan kolonial, yaitu adanya ventilasi yang menjadi salah satu elemen komposisi bangunan. Elemen pintu juga masih dipertahankan dengan adanya kaca patri sebagai hiasan. Sedangkan pada bangunan KFC, pintu dan juga jendela dan juga bukaan lain sudah dihilangkan dan diganti dengan model terbaru dan lebih modern. Padahal kedua bangunan ini termasuk dalam golongan yang sama, yaitu bangunan cagar budaya golongan B. Lingkup pada penelitian ini akan membahas mengenai modifikasi bangunan cagar budaya yang bertujuan untuk menunjang fungsi baru dan adaptasi terhadap teknologi masa kini dan juga kebutuhan. Yang akan ditelusuri adalah bagaimana modifikasi bangunan tersebut, citra bangunan tersebut pada kawasan setelah dia mengalami alih fungsi, serta elemen dan struktur bangunan. Kedua aspek ini mencakup aspek makro dan juga aspek mikro pada bangunan. Untuk objek dan juga lokasi, yang dipilih adalah bangunan cagar budaya yang berlokasi di koridor jalan yang termasuk dalam Europäische Hackeweg pada periode ketiga, yang berlangsung pada sekitar tahun 1920 hingga 1940. Koridor jalan yang termasuk dalam kawasan tersebut mencakup Jalan Esti Hadi Juanda, Jalan R.I. Marta Dinata, Jalan Banda, Jalan Diponegoro, Jalan Wira Angun-Angun, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalan Sultan Tirtayasa, Jalan Bahu Reksa, dan Jalan Sunojoyo. Dengan total bangunan cagar budaya seperti data berikut. Dalam kajian literatur, bagian pertama akan membahas mengenai gaya arsitektur rumah tinggal kolonial di Hindia Belanda. Akan terdapat 3 periode, mulai dari abad ke-18 hingga menjelang kemerdekaan. Pada abad ke-18 hingga ke-19, gaya arsitektur rumah tinggal di kolonial Hindia Belanda mengacu kepada gaya Indische Empire, di mana ciri denah bangunannya itu terletak ditata dengan simetri penuh, dengan area tengah yang terhubung dengan teras depan dan juga teras belakang. Sedangkan pada arsitektur peralihan, denah ini masih digunakan dengan mengikuti gaya Indische Empire. Sedangkan pada arsitektur kolonial modern, pada tahun 1915 hingga 1940, denah lebih bervariasi sesuai dengan anjuran kreativitas dalam berarsitektur. Dan bentuk denah simetri itu mulai dikurangi. Selain adanya denah simetri, pada bangunan Indische Empire dan juga arsitektur peralihan, terdapat teras yang mengelilingi bangunan, sedangkan pada arsitektur kolonial modern, hal tersebut sudah mulai dihilangkan. Pada tampak bangunan sendiri, pada bangunan Indische didominasi oleh tampak yang tersusun dari kolom bergaya Yunani. Sedangkan pada arsitektur peralihan, sudah terdapat usaha untuk menghilangkan kolom-kolom bergaya Yunani tersebut. Dan mulai muncul adanya elemen gavel. Pada arsitektur peralihan, hal yang paling jelas tampak adalah adanya upaya untuk menunjukkan kesan romantis pada desain rumah. Dan juga ada upaya untuk membuat menara pada pintu masuk utama, seperti yang terdapat pada banyak gereja Calvinis di Belanda. Sedangkan pada arsitektur kolonial modern, tampak cenderung tidak simetri, yang merupakan usaha untuk menghilangkan kesan tampak pada arsitektur Indonesia. Tampak bangunan lebih mencerminkan form follow function atau clean design. Pada material bangunan Indonesia Empire, konstruksi utamanya adalah batu bata dan kayu, terutama pada kuda-kuda, kusen, dan juga pintu. Sedangkan pada arsitektur peralihan, semakin material masih menyerupai gaya English, yaitu bata dan juga kayu. Pemakaian kaca pada jendela sudah ada, namun masih sangat terbatas. Sedangkan pada arsitektur modern, bahan bangunan beton mulai banyak digunakan, terutama pada bangunan bertingkat. Material kaca berukuran lebar mulai banyak dipakai, terutama untuk jendela. Pada sistem konstruksi sendiri, bangunan Indonesia Empire dinding pemikul dengan barisan kolom di teras depan dan belakang menggunakan sistem konstruksi kolom dan balok. Sedangkan konstruksi atapnya kebanyakan menggunakan atap perisai dengan penutup genting. Sedangkan pada arsitektur peralihan, bangunan dinding dan pemikul dengan gavel depan yang mencolok. Sedangkan atapnya berbentuk pelana dan perisai dengan penutup genting yang masih banyak dipakai dengan konstruksi tambahan sebagai ventilasi pada atap. Konstruksi tambahan ini yang banyak memunculkan kesan romantis pada rumah di arsitektur peralihan. Pada arsitektur kolonial modern, konstruksi pada bangunannya karena sudah menggunakan beton sehingga memungkinkan konstruksi rangka, sehingga dinding hanya berfungsi sebagai penutup. Atap masih didominasi oleh atap pelana dan perisai dengan bahan penutup genting atau sirap. Namun sebagian bangunan sudah ada yang menggunakan atap datar dan konstruksi beton yang belum ada pada periode sebelumnya. Salah satunya yang bisa dilihat pada bangunan heritage yang ada di Jalan Riau. Dan perbedaan yang terakhir adalah
Pada arsitektur Indonesia Empire, terdapat perbedaan yang minim dalam denah atau tampak pada bangunan rumah tinggal dan bangunan fasilitas umum. Antara rumah tinggal dan fasilitas umum memiliki denah yang hampir mirip, dan juga tidak ada bangunan bertingkat. Sedangkan pada arsitektur peralihan, masih mirip dengan arsitektur Indonesia, namun sudah ada upaya untuk meningkatkan kesan romantis pada bangunan. Arsitektur kolonial modern sudah memiliki perbedaan yang mencolok karena mereka lebih menggunakan aspek point for function, sehingga bagaimana denah dan juga tampak itu bisa berbeda. Kajian literatur yang kedua mengenai adaptive reuse. Adaptive reuse merupakan upaya renovasi bangunan atau struktur yang ada untuk mengakomodasi fungsi baru bangunan, atau yang bisa kita sebut sebagai alih fungsi bangunan. Adaptive reuse ini memiliki dua poin yang harus dicapai, yaitu mempertahankan sebanyak mungkin elemen bangunan asli dan juga meningkatkan kinerja bangunan sesuai dengan standar modern. Dan adanya upaya untuk menjangkau poin meningkatkan kinerja bangunan sesuai standar modern inilah di mana bangunan itu banyak dimodifikasi pada bagian fisiknya. Kajian literatur yang ketiga adalah kebijakan penggolongan bangunan cagar budaya di Kota Bandung. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2018 tentang pengelolaan cagar budaya di Kota Bandung, terdapat penggolongan bangunan cagar budaya menjadi 3 golongan, yaitu golongan A, golongan B, dan golongan C. Penggolongan ini didasarkan atas beberapa kriteria dan juga ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Penggolongan ini bertujuan untuk memberikan arahan atau aturan atas pemugaran atau renovasi atau modifikasi yang dapat dilakukan pada bangunan cagar budaya, tergantung dengan urgensi bangunan cagar budaya tersebut. Sehingga bangunan golongan A itu memiliki aturan yang lebih ketat daripada golongan B, begitupun bangunan golongan B memiliki aturan yang lebih ketat daripada bangunan golongan C. Kerusakan bangunan cagar budaya menurut Balai Pelestarian Cagar Budaya memiliki dua jenis, yaitu kerusakan fisik yang terbagi lagi menjadi dua, yaitu kerusakan teknis arsitektonis dan juga kerusakan fisiokemis. Untuk kerusakan teknis arsitektonis itu mencakup kerusakan yang mengacu pada kerusakan fisik bangunan, misalkan saja kerusakan pada atap, kerusakan pada konstruksi, dan juga struktur bangunan. Sedangkan kerusakan fisiokemis mengacu pada kerusakan yang terjadi akibat reaksi fisik dan juga reaksi kimia pada bangunan. Yang kedua adalah hilangnya identitas bangunan. Apabila bangunan cagar budaya direnovasi dengan serta-merta dan tidak memperhatikan aturan yang berlaku, maka besar kemungkinan bangunan tersebut dapat kehilangan identitasnya. Apabila bangunan cagar budaya kehilangan identitasnya, maka ilmu atau nilai arsitektur ataupun nilai sejarah yang terkandung pun tidak akan dapat ditelusuri lagi dan bisa menghilang begitu saja. Contohnya adalah salah satu bangunan yang ada di kawasan cagar budaya Kayu Tangan di Malang, di mana bangunan itu benar-benar direnovasi yang tidak sesuai dengan konteks arsitektur kawasan yang mayoritas bergaya Art Deco. Bangunan direnovasi dengan menggunakan gaya klasik. Strategi umum penyelidikan pada penelitian ini awalnya adalah mendata koridor jalan yang termasuk ke dalam Hyopesia-Zakovic periode 3, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Lalu akan diambil sampel pergolongan dalam jumlah yang sama. Dalam sampel ini terbagi menjadi dua, yang dibagi atas jenis komersial, yaitu bangunan yang digunakan sebagai bisnis food and beverage dan juga fungsi pertokoan, dan perbedaan manajemen, di mana bangunan yang dikelola secara individu dan juga dengan franchise. Dari hasil tersebut akan ditinjau variasi perubahan pada fisik bangunan dalam satu golongan yang sama. Variasi perubahan pada fisik bangunan dalam satu golongan yang sama, pada skala makro, elemen yang diobservasi mencakup keberadaan bangunan dalam kawasan, dikhususkan pada koridor jalan yang dianalisis menggunakan teori visual appropriateness oleh Ian Bentley pada tahun 1985, dan studi tipologi bangunan. Analisis ini bertujuan untuk dapat mengetahui rasio perubahan pada fasad bangunan, cagar budaya, serta rasio keaslian fasad bangunan, cagar budaya pada koridor jalan tersebut. Dengan skala yang lebih mikro, elemen bangunan yang diobservasi mencakup interior, eksterior, dan juga struktur bangunan. Masing-masing dianalisis kecocokannya dengan karakteristik dan juga langgam bangunan kolonial yang sesuai dengan periode konstruksi bangunan tersebut. Dari hasil yang didapatkan, maka akan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Yang pertama adalah apa saja kecenderungan modifikasi fisik pada bangunan cagar budaya yang mengalami alih fungsi dari rumah tinggal menjadi fungsi komersial. Yang kedua, adakah kesesuaian antara modifikasi yang dilakukan dengan ketentuan pemugaran bangunan cagar budaya yang ditetapkan oleh pemerintah? Yang ketiga, bagaimana keterkaitan antara komersialisasi bangunan cagar budaya dengan upaya konservasi bangunan cagar budaya? Dan yang keempat adalah adakah pengaruh manajemen pengelolaan bisnis komersil dengan metode individu ataupun franchise yang ditetapkan pada bangunan cagar budaya dengan upaya konservasi bangunan cagar budaya?
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk dapat mengidentifikasi adanya variasi modifikasi elemen arsitektural pada bangunan cagar budaya bertipologi rumah tinggal yang mengalami alih fungsi menjadi bangunan komersial, serta dampaknya terhadap pelestarian bangunan cagar budaya. Secara teoritis, penelitian bertujuan untuk dapat menemukan dan membuktikan keterkaitan antara komersialisasi bangunan cagar budaya dengan upaya konservasi bangunan cagar budaya, serta meninjau pengaruh metode manajemen pengelolaan bisnis komersial yang bertempat pada bangunan cagar budaya terhadap proses konservasi bangunan cagar budaya. Demikian presentasi dari saya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.